Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Semoga kita semua dimanapun berada tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa untuk selalu bersyukur saudara-saudara. Mari ingat selalu ada 100 alasan untuk kita mengeluh dalam hidup ini, tetapi ada 1000 alasan untuk kita bersyukur dalam hidup ini. Sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan yang kudus, yang menjadi perenungan bagi kita di hari ini, maka marilah kita terlebih dahulu bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Damai sejahtera di bumi dan kemuliaan hanya bagi Allah, Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus yang hidup. Dengan segala kerendahan hati, kami memohon ajarilah kami agar dapat memahami akan kebenaran sabda firman-Mu yang kudus. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, hari ini Rabu 23 April 2025, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita tertulis di dalam Ulangan pasal 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Demikianlah sabda firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita membuka Alkitab kita, Ulangan pasal 6, maka disebutkan tentang tema pemberitaan Ulangan pasal 6 adalah kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Jadi saudara-saudara, bukan perintah yang kedua, apalagi yang terakhir. Tetapi kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Artinya, kasih kita kepada Tuhan haruslah menjadi yang nomor 1. Kenapa begitu? Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka orang-orang Israel di masa itu dan juga kita dalam kehidupan ini haruslah mengasihi Tuhan Allah kita. Bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah dengan benar? Haruslah dengan segenap hati, tidak bisa dengan setengah-setengah hati. Haruslah dengan segenap jiwa, dan haruslah dengan segenap kekuatan yang kita miliki, kita persembahkan semuanya hanya untuk Tuhan. Tubuh, jiwa, dan hati, semua kita beri untuk mengasihi Tuhan. Atau tubuh, jiwa, dan roh kita, semuanya kita persembahkan untuk Tuhan. Bisakah kita melakukan itu? Harus bisa, saudara-saudara. Bahkan Musa berkata di dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat 6-7, ini perintah. Mengasihi Tuhan adalah sebuah perintah dan harus juga diajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu. Demikianlah yang dikatakan oleh Musa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tanya diri kita masing-masing. Apakah kita masih mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap hati kita?
Apakah masih kita mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita? Lalu kita berkata, masihlah pendeta. Aku masih mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hatiku. Buktinya aku tidak pernah absen ke gereja. Bagus saudara-saudara, kalau kita tidak pernah absen ke gereja. Tapi apakah hatimu dan jiwamu tetap engkau persembahkan kepada Tuhan ketika engkau di dalam gereja? Karena ada banyak orang saudara-saudara, tubuhnya di gereja, tapi hati dan jiwanya tidak di gereja. Maka pastikan terlebih dahulu, ketika tubuhmu di gereja, maka hati dan jiwamu pun haruslah di gereja. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, tubuh mereka di bait Allah. Tubuh mereka memuji Tuhan, tetapi hati mereka, jiwa mereka tidak untuk memuliakan Tuhan. Maka jangan pernah merasa puas jika tubuhmu di gereja. Tetapi mari pastikan, ketika tubuh kita di gereja, jiwa dan hati kita juga benar-benar ada di gereja dan hanya untuk kemuliaan bagi Allah yang kita kasihi. Amin. Selamat beraktivitas, tetap semangat menjalani hidup, dan jangan lupa untuk selalu bahagia. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas sabda firman-Mu yang boleh kami dengarkan di hari ini. Pertolongan kuasa Roh Kudus kiranya menolong kami di dalam melakukan firman-Mu. Tuhan, di saat ini kami berdoa, mendoakan jemaat yang Engkau kasihi dimanapun berada. Saya tidak tahu bagaimana kondisi mereka saat ini, dan apa yang sedang mereka gumulkan, saya juga tidak tahu Tuhan. Mungkin ada yang sedang bergumul karena sakit penyakit yang diderita. Tuhan Yesus, tolong berkati setiap obat dan makanan yang dimakan atau diminum, supaya melalui obat dan makanan yang dimakan, jemaat-Mu yang sedang sakit mendapatkan kesembuhan dari-Mu. Saya juga berdoa bagi setiap orang tua yang bergumul akan kehidupan anak-anak yang mereka kasihi. Setiap orang tua yang bersusah payah mendidik, menyekolahkan anak-anaknya. Berkat-Mu kiranya tetap tercurah, sehingga setiap orang tua dapat menyekolahkan anak-anaknya dengan baik. Terpujilah Engkau ya Allah, Tuhan Allah kami, yang selalu menyertai kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang hidup kami berdoa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.